Tokoh utama cerita ini adalah seorang penyihir biasa di kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, rakyat jelata tidak dapat menggunakan sihir dengan mahir. Meskipun tokoh utama berusaha sekuat tenaga, ia tidak memperoleh hasil apapun. Sementara itu, para bangsawan beruntung diberkati dengan kemampuan untuk menggunakan sihir dengan kuat sebelum mengakhiri hidup sang tokoh utama. Seorang bangsawan mengizinkannya menunjukkan sihir untuk terakhir kalinya. Dan ketika dia melihat bahwa bocah itu hanya bisa menciptakan api kecil, dia mengejeknya karena ketidakmampuannya. Kebetulan, dia menceritakan tentang ajaran William, bapak ilmu sihir, bahwa mereka yang tidak diberkati surga dengan garis keturunan bangsawan atau bakat tidak akan pernah bisa maju, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menciptakan api besar yang membakar habis sang tokoh utama. Meskipun ia telah keluar dari dunia itu, sang tokoh utama harus mengakui bahwa sihir bangsawan itu sungguh menakjubkan, dan ia berharap dapat belajar lebih banyak untuk menguasai mantra semacam itu. Untungnya, para dewa menjawab keinginan ini dan dia bereinkarnasi sebagai seorang pangeran bernama Lloyd. Ketika dia membuka matanya, Lloyd mengira para pembantu di sekitarnya adalah raksasa. Jadi, dia segera menggunakan sihir api untuk menyerang mereka, menciptakan lubang besar di ruangan itu. Menyaksikan kekuatan Lloyd yang mengerikan, para pelayan hanya bisa ternganga karena takjub. Sementara itu, warga kerajaan Salom menerima berita tentang kelahiran pangeran ketujuh. 10 tahun kemudian, kerajaan Salem telah berubah drastis dari masa lalu, dan Lloyd telah menjadi seorang pangeran yang selalu suka melarikan diri dari pembantunya. Ternyata Lloyd hanya ingin meneliti sihir, tetapi mereka ingin dia belajar berburu. Setiap kali dia bertemu orang-orang di istana, Lloyd selalu meminta mereka untuk merahasiakan keberadaannya dari para pelayan. Melihat Lloyd terus-menerus melarikan diri, para menteri hanya bisa menghela nafas tak berdaya, tidak mampu menasihatinya. Menurut mereka, Lloyd jauh lebih muda daripada pangeran lainnya, jadi dia tidak berhak mewarisi tahta. Namun sejak lahir, Lloyd sudah fasih berbahasa dan bisa membaca buku-buku sihir. Banyak sekali orang yang percaya bahwa dia adalah reinkarnasi William, bapak sihir. Kenyataannya, kehidupan Lloyd sebelumnya adalah sebagai rakyat jelata kerajaan, dan meskipun ia telah bereinkarnasi sebagai pangeran ketujuh, ia masih menyimpan ingatannya. Sekarang Lloyd adalah seorang tokoh yang memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi dan dihormati oleh rakyat. Akan tetapi, ia tetap mempertahankan pendiriannya tentang kehidupan sebelumnya, yakni meneliti sihir secara mendalam. Oleh karena itu, Lloyd hanya peduli pada ruang perpustakaan yang penuh dengan buku-buku sihir. Setiap kali dia pergi ke perpustakaan, Lloyd selalu menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, tetapi pembantu Shiva telah menemukannya. Jadi kali ini dia tidak bisa melarikan diri. Segera setelah itu, Lloyd diseret keluar oleh Shiva untuk berlatih pedang seperti biasa. Lloyd yakin bahwa karena dia tidak berada dalam garis suksesi, dia tidak perlu belajar ilmu pedang. Tetapi Shiva selalu berpendapat bahwa sebagai bangsawan, seseorang harus menguasai ilmu pedang terlebih dahulu. Selain itu, Shiva telah mengajarinya ilmu pedang selama 3 tahun. Jadi dia menganggap pekerjaan ini sebagai tujuan hidupnya. Mengetahui ia tidak dapat lepas dari Shiva, Lloyd harus berlatih lebih tekun agar dapat segera kembali membaca buku. Dan tepat setelah itu, keduanya terus menghunus pedang kayu dan saling menyerang. Saat bertarung, Lloyd menyadari bahwa Shiva selalu menahan diri. Di sisi lain, Lloyd juga memiliki mantra yang dapat meniru gerakan Shiva. Jadi kali ini dia akan berbuat curang dengan cara meniru persis perbuatannya. Namun Shiva memiliki kelebihan dalam kekuatan fisik, tenaga, dan tinggi badan, yang menyebabkan Lloyd terus-menerus terdesak mundur. Untuk mengatasi hal ini, Lloyd menggunakan mantra pertumbuhan untuk memperbesar pedang dan ototnya. Selain itu, mantra ini membuat Lloyd melayang di udara, jadi sekarang tinggi mereka sama. Dengan cara ini, Lloyd mengimbangi semua perbedaan dengan Shiva, membuat pertarungan menjadi sangat berimbang. Setelah itu, Lloyd bergerak seperti Shiva sambil melepaskan teknik pedang yang identik. Setelah beberapa pertarungan, Lloyd mengira Shiva telah tertarik dengan gaya bertarungnya. Jadi, dia memutuskan untuk menghentikan mantra penyalinan untuk meluncurkan serangan kejutan. Tetapi Shiva memblokir serangan Lloyd dan kemudian menepuknya dengan pedangnya karena pelanggaran curang. Ternyata Shiva telah mengetahui trik-trik Lloyd seperti melayang di udara dan memperbesar ukuran pedangnya, dan dia menjadi liar dengan kemampuan Lloyd yang dapat mengaktifkan 2 mantra secara bersamaan.
Namun kenyataannya, Lloyd bisa mengaktifkan 4 mantra sekaligus. Untungnya, Shiva belum menemukannya. Tepat setelah latihan, Lloyd diseret ke kamar mandi oleh Shiva bersama pembantu lainnya. Di sana, ia mendengar cerita tentang iblis yang disegel dalam buku terlarang di bawah kastil. Malam itu, Lloyd menyelinap ke kastil untuk mencari tahu hal-hal menarik apa saja yang mungkin ada di sana. Pertama, Lloyd menggunakan mantra tembus pandang berbahan angin untuk menerobos para penjaga. Ini adalah mantra penyamaran yang mengendalikan aliran udara dan memantulkan cahaya. Jadi, meskipun Lloyd berdiri tepat di depan seseorang, tidak seorang pun dapat melihatnya. Ketika dia mendengar mereka menyebutkan bahwa ada iblis yang sangat kuat di sana, Lloyd merasa sangat gembira. Menurut para penjaga, pintu masuknya memiliki penghalang yang sangat kuat yang didirikan oleh 10 penyihir. Namun Lloyd hanya butuh beberapa detik untuk memecahkan segel biasa-biasa saja itu. Meskipun dia telah tinggal di istana selama 10 tahun, Lloyd baru sekarang menemukan perpustakaan misterius ini. Bagi Lloyd, tempat ini bagaikan surga bagi anak yang gemar meneliti sihir sepertinya. Lloyd baru saja duduk untuk membuka sebuah buku ketika sebuah buku lain tiba-tiba terbang tinggi. Dari dalam buku, terdengar tawa nakal dari iblis Griema. Ia berterima kasih kepada Lloyd karena telah memecahkan segel di pintu sebelumnya. Dan sekarang Griema meminta Lloyd untuk memecahkan segel lainnya di buku tersebut agar bisa lolos. Untuk berterima kasih kepada Lloyd, iblis buku terlarang berjanji akan memberinya banyak emas dan perak. Tetapi Lloyd tahu sepenuhnya bahwa Griema telah menggunakan mantra untuk mengubah batu menjadi emas untuk menipunya. Jadi, setan penipu ini perlu dikurung secara permanen dan tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas. Pada titik ini, Griema sangat ketakutan. Jadi, ia berjanji pada Lloyd bahwa ia tidak akan melakukan kejahatan. Dan itu juga dapat menunjukkan kepada Lloyd mantra kuno yang belum pernah diketahuinya sebelumnya. Mendengar hal ini, Lloyd muda merasa gembira seolah-olah itu adalah sebuah festival dan harus bertanya apakah itu benar. Griema juga sangat senang karena berhasil membujuk Lloyd untuk membuka segelnya. Setelah itu, Lloyd mengeluarkan mantra berbentuk kunci yang membuat segel itu meledak. Dan segera setelah iblis itu melarikan diri, ia menunjukkan sihir kuno kepada Lloyd dengan menyerangnya. Yang pertama adalah teknik yang disebut meriam ledakan gelap, yang menciptakan ledakan gelap yang menelan Lloyd. Lalu, ruangan di sekitar bergetar hebat. Griema mengira Lloyd telah menguap setelah tindakan ini. Namun dia telah menciptakan penghalang berbentuk bola untuk melindungi dirinya. Dia bahkan memuji meriam ledakan gelap sebagai teknik yang sangat kuat dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Mendengar hal itu, Griema menjadi sangat frustrasi, sehingga dengan panik melemparkan meriam ledakan gelap ke arah Lloyd. Namun Griema melemparkannya hingga lengannya lelah tanpa mampu menembus penghalang miliknya. Sementara itu, Lloyd mengamati cara membuat meriam ledakan gelap sambil mempelajari cara membuatnya. Dia bahkan menusukkan jarinya keluar penghalang untuk menguji apakah kerusakan dari teknik ini kuat atau tidak. Melihat mantra berputar di tangan Lloyd untuk pertama kalinya, dia kesakitan dan tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Jadi, dia meminta Griema untuk melepaskan meriam ledakan gelap terkuatnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Karena marah, Griema membelah moncongnya menjadi 2 untuk menggabungkan mantra. Lalu menembakkan meriam ledakan gelap berbentuk spiral ke arah penghalang Lloyd. Kali ini, Lloyd mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana iblis berkepala 2 menggabungkan mantra. Sementara iblis itu bersimbah keringat tanpa berhasil menembus penghalangnya. Ia menyadari bahwa teknik casting dari dulu sampai sekarang hanya untuk dipelajari Lloyd saja, tidak ada efeknya sama sekali. Jadi, Griema merasa sangat malu dan mencoba melarikan diri dari kamar itu. Tetapi Lloyd telah menciptakan penghalang lain di bawah tanah, yang mencegah iblis itu melarikan diri. Lloyd menerangkan, sebelumnya ia kerap kali melakukan sihir secara gegabah, hingga menimbulkan kerusakan. Jadi, menciptakan penghalang yang kuat adalah untuk mencegah situasi seperti itu. Dan setelah mempelajari sihir serangan, dia ingin tahu apakah Griema memiliki mantra pertahanan. Jadi Lloyd mengeluarkan jurus yang disebut bola api untuk memanggang iblis di dalam penghalang. Karena mengira iblis itu mungkin punya ilmu hitam menarik lainnya, ia pun berbaring tengkurap dengan asap keluar dari mulutnya. Jadi sekarang Griema tidak akan berani tidak menghormati Lloyd, meskipun dibayar untuk melakukannya. Tepat setelah itu, Lloyd mengembalikan ruangan itu ke keadaan semula,
membuat iblis itu ternganga keheranan. Dan setelah melihat kekuatan Lloyd yang mengerikan, dia pun memanggilnya Tuan. Griema juga harus mengakui bahwa mantra api Lloyd benar-benar menyakitkan. Mendengar ini, Lloyd ingin mencoba meningkatkan sihirnya sedikit untuk melihat apakah iblis itu dapat menahannya. Mengira Lloyd ingin membunuhnya. Griema harus berlutut dan menyerah, berjanji tidak akan pernah menentangnya lagi. Griema bahkan gemetar, meminta izin Lloyd untuk menjadi hewan peliharaannya. Lloyd langsung setuju dan ingin iblis itu mengecilkan ukurannya agar tidak menarik perhatian. Jadi, Griema berubah menjadi binatang spiritual yang terlihat cukup nakal. Meskipun telah menerima untuk menjadi hewan peliharaan, iblis ini masih sangat licik, menuntut untuk mengambil alih pikiran Lloyd saat dia tidak memperhatikan. Hanya setelah melihat kekuatan sihir Lloyd yang mengerikan barulah ia mengurungkan niatnya itu sepenuhnya. Dan mulai sekarang, ia ingin Lloyd menyebutnya dengan nama baru, Creo. Lloyd memiliki kakak laki-laki yang sangat berbakat, Pangeran Ember kedua. Dan hari ini, Ember telah menyiapkan pakaian yang sangat rapi dan bersiap untuk mengunjungi kamar Lloyd. Pada saat ini, Lloyd sedang asyik meneliti buku-buku sihir ketika dia mendeteksi seseorang mendekat. Jadi, dia segera mengingatkan Creo untuk bersembunyi agar tidak ketahuan. Saat Ember hampir mencapai Lloyd dan mengajaknya berlatih sihir bersama, keduanya kemudian pergi ke area pelatihan di dalam istana kerajaan. Dan pangeran kedua Ember menunjukkan kemampuannya dalam merapal sihir secara tepat, membuat para pelayan gadis sangat terkesan. Lloyd juga tahu bahwa Ember adalah seorang pangeran yang baik hati sehingga dia dikabarkan akan menjadi penerusnya. Dan kadang-kadang, Ember datang untuk mengundang Lloyd berlatih sihir untuk bersenang-senang. Lloyd tidak peduli dengan persaingan memperebutkan tahta, jadi dia cukup dekat dengan Ember. Lagi pula, Lloyd hanya menginginkan kebebasan untuk meneliti sihir. Ketika tiba giliran Lloyd, ia memutuskan untuk bermain lebih keras dari biasanya, melepaskan bola api yang dapat membelokkan lintasannya, tetapi tetap mengenai sasaran. Bukan hanya sekali, tetapi Lloyd mendemonstrasikannya berkali-kali dengan target yang berbeda. Dan meskipun Lloyd berhasil melakukan setiap tembakan ajaib, para menteri tidak mengakui bakatnya. Adapun Lloyd, dia tidak ambil pusing dengan fitnah santai mereka, karena dia hanya perlu memuaskan hasratnya terhadap sihir. Ember mengerti hal ini, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lloyd untuk beristirahat terlebih dahulu. Lloyd sangat gembira mengenai hal ini karena sekarang ia dapat dengan bebas mempraktikkan teknik sihir. Pertama, Lloyd ingin mencoba kemampuan mantra ganda Griema dari sebelumnya, tetapi Griema segera menghentikannya karena dia hanya memiliki satu mulut. Lloyd menanggapi dengan menyuruh Griema masuk ke tangannya untuk menjadi mulut keduanya. Jadi, Griema pun kehilangan kata-kata, tidak menyangka Lloyd akan memainkan trik aneh seperti itu. Setelah itu, Lloyd meminta Griema untuk membantunya melemparkan bola api. Namun, sementara Griema membacakan mantra, Lloyd turut bergumam. Akibatnya, Griema mengalami kelebihan sihir dan tidak dapat mengucapkan mantra. Ternyata Lloyd telah membacakan 100 mantra secara terus-menerus untuk menguji pengaktifannya secara bersamaan. Jadi, Griema sangat frustrasi dan menyebut Lloyd orang gila karena tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa perhitungan, Lloyd memutuskan untuk mengendalikan mulut Griema secara langsung. Jadi sekarang apapun yang dikatakannya harus diulang tanpa bisa dibantah. Tepat setelah itu Lloyd merapal 2 mantra api dan air tingkat tinggi yang membuat mulut Griema lelah. Lloyd bahkan menggabungkan kedua mantra itu dengan kekuatan sihir yang besar dalam tubuhnya. Terlebih lagi, ini adalah mantra ganda. Jadi Griema mengira kali ini Lloyd mungkin akan menghancurkan kerajaan. Namun pada akhirnya Lloyd melemparkan teknik ini ke langit, membuat seluruh kerajaan ketakutan. Sementara itu, orang-orang yang dekat dengan Ember bertanya-tanya mengapa dia memperhatikan Lloyd. Jadi, Ember harus menjelaskan semuanya kepada mereka. Sebelumnya, sihir Lloyd telah menyerempet semua target, membuktikan bahwa dia sangat ahli dalam sihir dan bisa menjadi orang bijak hebat di masa depan. Oleh karena itu, Ember sangat ingin Lloyd membantunya saat ia menjadi raja. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa di luar telah menjadi gelap, meskipun saat itu masih siang hari, dan Griema sangat panik karena mantra Lloyd telah menghancurkan langit, mengubah siang menjadi malam. Bahkan Lloyd sangat takut dan mencoba mencari cara untuk mengembalikan langit seperti normal. Dan ketika langit kembali siang, Griema takjub dengan kekuatan Lloyd. Meskipun hanya hewan peliharaan Lloyd,
Griema selalu harus menjaganya saat ia bangun. Terkadang Griema sangat marah, tetapi kemudian berpikir untuk akhirnya mengambil alih tubuh Lloyd. Maka, ia bertahan untuk terus bekerja sebagai pembantu. Hari ini, Grimer membaca artikel berita tentang lubang besar di langit yang disebabkan oleh Lloyd. Namun, Lloyd hanya peduli pada berita tentang petualang pemberontak.